Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana kabar para sahabat semua? Kami pagi yang cerah ini alhamdulillah bisa duduk bersama, bersilaturahmi, diterima di tengah kesibukannya bersama dengan tokoh kita, guru kita, maha guru kita, Bapak Kiai Haji Dr. Haji Muhammad Abid Marzuki, Master of Education. Kami di Bekasi Raya, di BKMB Bagasasi, biasa menyapa beliau Bang Kiai. Apa kabar Bang Kiai? Alhamdulillah sehat. Antum gimana? Alhamdulillah. Saya santrinya Pak Kiai, jangan dibilang antum Pak Kiai. Alhamdulillah. Subhanallah. Semoga Pak Kiai sehat selalu. Amin, amin. Abang bersama keluarga sehat selalu. Saya hadir untuk kita ingin menggali pandangan, pemikiran, pengalaman Abang Kiai Abid ini. Saya ingin menyapa kepada Abang Po, Nya Babe, Encang Encing, ada Teteh, Akang, dan semua saudara-saudara kita di Bekasi. Biasanya kita pakai pantun dikit, ya, Bang Kiai. Ini ada inspirasi pantun sedikit nih. Sauk berbuah samping pepaya, bawa cangkul tanah dirata. Kalau nggak kenal sejarah budaya, nggak tahu asal usul siapa kita. Ya. Baik, Abang, Empok, semuanya, saudara kita, hari ini kita ingin menggali informasi, ngobrol santai, kongko dengan Bang Kiai Abid. Bang Kiai, kita tinggal di Bekasi udah lama, ada yang lahir, udah meninggal, tumbuh sampai ke generasi sekarang. Kita pengen tanya, emangnya Bekasi itu apa ya? Kalau kita mau tanya orang Bekasi itu siapa dan gimana sih asal usul kita itu ya Bang Kiai? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Kita bicara soal ontologi Bekasi ya. Ya, asal Bang Kiai. usul Bekasi, orang Bekasi. Saya pikir saya tidak terlalu menarik ke belakang gitu, tetapi saya melihatnya bahwa kita semua, kita tanpa terkecuali lahir tidak pernah pesat. Sunnatullah yang terjadi pada kita terlahir di Bekasi atau dilahirkan di Bekasi, dan itu harus kita syukuri. Nah, makanya dalam Al-Hujurat ayat 13 Allah katakan, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'aruf. Persoalan syu'ub, qabail, etnik, suku, ras dan lain sebagainya itu hak prerogatif Allah. Makanya kalau kita melihatnya dari sini, sebagai orang Bekasi, kita juga bagian dari sunnatullah itu. Orang Minang, orang Jawa, orang Sunda, orang apa itu juga bagian dari sunnatullah itu. Ketika kita mempersoalkan etnis, ras dan lain sebagainya, sesungguhnya kita mempertanyakan kebijakan Allah. Maka saya pikir saya akan sepakat sekali jika apa yang kita sampaikan ini bukan kita mengangkat Bekasi lantas kita anti yang lain. Iya. Nah, bukan itu. Iya. Karena kalau kita mengangkat Bekasi, membesarkan bicara tentang Bekasi, seakan-akan kita mendiskreditkan, naudzubillah min dzalik, karena itu sedang melawan Allah maknanya gitu. Iya. Makanya menurut saya kita dudukkan dulu di situ. Kita tidak ingin juga membangun fanatisme bocah kebekasian, karena fondasi kita bagaimanapun bocah Bekasi, orang Bekasi fondasinya ajaran-ajaran agama Islam itu tadi. Jadi perintah Allah sesungguhnya dari situ kita secara eksplisit Allah jelaskan wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Dalam bahasa Arab ta'arafa ya ta'arafu itu ada interaksi antara dua arah. Artinya perbedaan kaum, perbedaan suku bangsa, heterogenitas, kemajemukan adalah bagaimana seharusnya kita membangun sinergitas kerjasama antara dua arah. Saya pikir itu dulu poinnya, sehingga kita tidak salah dimaknai oleh para pihak bahwa ini Bekasi lagi ngapain nih? Iya kan? Jadi kenapa kita ngobrolin urusan ini? Iya gitu kan. Bukan kita bangun fanatisme buta, intoleransi, karena dari 17.580 360 suku bangsa itu sunnatullah tadi. Iya, sunnatullah. Iya. Ya, itu yang pertama, sehingga tidak ada muncul suudzon lah ataupun
buruk sangka, Prasangka. ya prasangka terhadap kita ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat catatan sejarah yang ada pada Bekasi, prasasti Tugu yang sekarang ada di Museum Gajah itu bunyinya begini. Pada tahun abad keempat itu telah dibangun sodetan kali oleh Sri Paduka Maharaja Purnawarman. Panjangnya 11 kilo, dibangun dalam waktu 21 hari. Kemudian peresmiannya dengan memotong 1000 ekor lembu. Ini catatan dalam prasasti. Tujuannya untuk penanggulangan banjir dan pengairan pertanian. Mari kita lihat dari sisi ini. Pertama, panjang 11 kilo dalam waktu 21 hari. Ini kerajaan besar. Dan didukung oleh rakyat. Ya kalau kita compare dengan yang sekarang, bandingkan dengan sekarang, kontraktor mana yang 21 hari gitu kan ya. Ini kalau alat apa kan gitu kan. Apa ekspor import ya, kayak gitu kan. Ini kalau kita coba. Kemudian 1000 ekor lembu. 1000 ekor lembu kalau kita satu lembu 20 juta namanya. Ya kan ya. 20 juta. 20 juta kali 1000. Iya kan? Berarti budgetingnya kuat. Kerajaan itu Kuat sekali. iya kan ya. Nah ini saya melihat betapa besarnya kerajaan Tarumanegara pada saat itu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk penanggulangan banjir, lingkungan hidup sudah dipikirkan pada zaman itu. Lagi-lagi kalau kita bandingkan dengan lingkungan hidup kita yang sekarang ini ya, mohon maaf ya. Wah ini menakutkan gitu kan. Sekarang bilang ada polusi, Ya, ada pencemaran, air, udara, semua lah. Nyari B2 nggak perlu di jauh-jauh gitu kan. Kemudian berikutnya adalah yang berkaitan dengan pertanian. Kesejahteraan menjadi fokus utama masyarakat itu. Nah, saya melihat ini seharusnya menjadikan guru sebagai bahan kajian, bahan introspeksi dari birokrasi kita sekarang. Maka saya tertarik untuk melihat ini, apalagi bagi teman-teman yang di birokrat, di Pemda Kabupaten, DPRD Kabupaten, halaman 1-10 tentang Bekasi itu bicara soal ini. Jadi harusnya nih pertanian, lingkungan, kesejahteraan. Ya, sejarah Tarumanegara tadi, Purnawarman. Abad keempat. Itu sudah seharusnya ini udah nggak perlu diingatkan karena ketika buka saja sudah ada di situ kira-kira. Iya. Kemudian ya saya melihat kalau saya lompat ke berikutnya abad ke-89, sebelah timur Kali Citarum itu pusat keagamaan. Jadi maaf, membaca Bekasi, membaca Indonesia tidak seperti sekarang udah pemecahan birokrasi. Maka kita temukan Sandi Jiwa yang landscape-nya 10 kali lebih lebar, lebih luas dari Candi Borobudur. Masya Allah. Bayangkan, bicara soal kebesaran lagi nih. Iya kan ya. Sebelah barat Kali Citarum pusat pemerintahan. Iya. Makanya ditemukanlah situs Buni. Ya yang orang Bekasi sudah pada kagak tahu, sekarang udah mulai diketeng-keteng lagi tuh situs Buni. Kayak apa itu? Iya kan. Padahal itu udah ada dalam Museum Negara, Museum Gajah bicara soal situs Buni dan itu menjadi artikel arkeologis sudah resmi. Nah, saya melihat kalau kita tarik dari Tarumanegara ke Syekh Quratul Ain yang abad 89 yang seumur dengan Pangeran Prabu Siliwangi. Iya kan ya? Iya. Jauh sebelum yang lain, paling yang ada di belahan lain Pulau Jawa ini. Saya melihat apa sih rahasia tentang Bekasi tadi? Ada rahasia apa? Kenapa Allah kehendaki sistem pemerintahan berkerajaan yang orientasi keracyatannya kental itu dimulai dari Bekasi, ya kan? Kemudian keagamaannya dimulai dari Bekasi. Ada jejak Syekh Qura tadi. Ya. Kemudian kita melihat lagi, lompat lagi ke prakemerdekaan. Saya lompat agak jauh lah. Prakemerdekaan sebelum tahun 45. Tahun 44 bulan Desember. Itu perwakilan dari hampir semua kewedanaan di Pulau Jawa. Ya, saya mohon maaf ini di kalangan umat Islam ya. Iya. Mohon maaf yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Hasbullah, terus macam semua itu
berlatih secara militer, dilatih oleh tentara Belanda sekarang masuk dalam wilayah Bekasi pada waktu Bogor. Pada waktu Cibarusa. Namanya Cibarusa. Ada 20 hektar perkebunan karet, ya itu kan zona daerah perkebunan karet. Itu dijadikan camp militer untuk melatih calon-calon panglima, calon komandan yang di daerah-daerah. Itu tercatat hampir 60 kewedanaan. Kumpul di situ. Latihan perang. Latihan militer. Dari mulai organik, fisik, strategik, semua dia. Latihan beneran bagi. Latihan beneran. Dan untuk perang beneran. Dan dalam catatan ada 2 angkatan bahkan. Baik. Satu angkatannya kalau nggak salah 3 bulan. Bayangkan. Itu Indonesia belum terjadi perang tuh, belum kemerdekaan karena belum perang kemerdekaan belum terjadi. Belum. Nah, makanya kalau saya melihat lagi-lagi saya tarik lagi, ada apa nih Bekasi? Ada apa? Ada apa Bekasi? Kemudian kalau kita tarik lagi lebih dekat lagi ke tahun 1947, agresi militer pertama dan kedua, Bekasi sebagai gerbang timurnya Jakarta Raya. Iya. Ini zona perang betul orang Bekasi. Iya. Jadi mohon maaf kalau watak orang Bekasi agak beda. Iya kan. Biasa ada di suasana perang. Iya, karena lama. Wilayah perang. Wilayah perang, zona perang. Karena sekutu masuk dari timur. Iya kan, dari Surabaya, iya, Jogja, baru Jakarta. Ini betul-betul orang Bekasi kalau bicara soal ini ya mungkin mohon maaf ya terlalu lama berada dalam dentuman zona perang. Keras betul. Ancaman kiri kanan. Tahun 47 sekutu Belanda khususnya sudah mendeklar tanda kutip bahwa Indonesia nyaris gagal merdeka. Nah, nyaris gagal merdeka. Iya, merah putih padahal sudah proklamasi. Belum tentu bisa terwujud karena mereka belum ikhlas menyerahkan. Baik, ada agresi. Sampai hari ini pun Belanda belum mengakui Indonesia merdeka karena tahu kompensasinya sekian. Belum selesai. Tanggung jawab dia. Belum selesai. Jadi saya melihat peristiwa ya nyaris gagal merdeka, merah putih di mana-mana sudah, karena bagaimanapun kantong-kantong kekuasaan, pusat-pusat kekuasaan di Indonesia ini Surabaya, Jogja, Jakarta sudah berada di tangan mereka. Masih dikuasai. Sehingga yang di kewedanan tadi yang dilatih di apa namanya Camp di Cibarusa tadi, ya kan? Ya ini ya kita buat apa lagi, mereka yang besar-besar yang peralatannya lebih komplit aja sedemikian rupa bisa dikuasai apalagi kita. Kan itu. Nah, ini menyaris putus asa. Tetapi ada seorang tokoh lagi-lagi lahir di Bekasi. Subhanallah. Kiai Haji Nur Ali, Masya Allah, yang bermukim di Mekah, dari pesantren ke pesantren di Bekasi, di Jawa Barat, kemudian ke Mekah, kemudian balik, punya strategi yang sangat jitu. Dalam catatan sejarah, Kiai Nur Ali itu bersama dengan 4 orang sahabatnya, ketika Indonesia sudah sedemikian prihatin melihat pasukan Republik sudah mulai menyaris putus asa, Kiai Nur Ali ke Jogja ingin berkonsultasi, minta pendapat dari Panglima Besar Sudirman. Sampai di sana beliau, Panglima Besar sudah bergeliat, ketemu dengan Jenderal Urip Sumoharjo. Kalimatnya sederhana, tapi dimaknainya begitu luar biasa. Apa katanya Kiai yang dicatat? Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Dikasih itu saja Kiai Nur Ali berpikir serius. Ini seorang ulama, pejuang yang begitu luar biasa. Pulang, udah pergi ke Jogja naik kereta api, pulang jalan kaki. Nah, disinilah peristiwa dasar sampai di Rawagede, Rawamertak, Karawang sekarang, karena base komando ya militer Pakia itu, ken komandonya ada di Pakis di Karawang sekarang, di pesisir Karawang, maka diinstruksikan tengah malam seluruh masyarakat segede yang laki-laki, baik remaja maupun orang tua, untuk membuat bendera merah putih dari kertas minyak ditancapkan di seluruh pohon jalan raya di sekitar Rawagede. Malam-malam. Begitu siang hari, pagi harinya intelijen, mata-mata sekutu melihat akhirnya semua laki-laki yang ada itu dibunuh. Dibantai, ada yang mati di kolong rumah. Waktu rumah kan di bawah panggung ya. Di panggung, ada yang di Comberan, ada yang di sawah, ada yang macam. Begitu perjuangan, pengorbanan. Nah, peristiwa Pengadilan Den Haag tahun 2012 itu memutuskan atas peristiwa itu memberikan kompensasi kepada masyarakat Rawagede.
Artinya dari sisi ini lagi-lagi ada apa kok Bekasi, gagasan itu Bekasi. Luar biasa. Dengan dibantainya tadi itu 420-an orang itu tadi di blow up lah oleh Belanda. Di blow up lah Sekutu. Ini sebetulnya ingin mempressure, maksud awalnya ingin mempressure bahwa Ya. bangsa Indonesia udah nggak usah merdeka, ini udah habis. Ini udah dibantai, udah Setiap merah dihabisi. putih habis, nggak ada. Jangan ngelawan lagi, Nggak nanti dibantai seperti yang peristiwa di Pakis itu, di Karawang. Rawa Gede tadi. Luar biasa. Akhirnya mah yang terjadi ya kata komandan-komandan daerah yang dilatih di Cibarusa justru menyimpulkannya lain. Kemudian PBB pun menyimpulkannya lain. Kesimpulan PBB, Belanda Sekutu telah melakukan kesalahan dalam peperangan dengan membantai orang sipil. Maka diutuslah 3 negara, Swedia, Australia, dan Amerika untuk melakukan investigasi. Kemudian kesimpulan orang yang tadi di komandan yang dilatih di Cibarusa tadi, Jakarta Raya, Nur Ali dengan pasukan yang sudah bergerak. Mari kita bergerak. membangkitkan Nah, ini yang di luar perjuangan. iya. Masya Allah. Mari kita bergerak. Nah ini saya pikir perlu dipahami oleh bukan saja oleh orang Bekasi, oleh bangsa ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Belanda pun ditekan melalui perjanjian-perjanjian, Iya. ya kan? Iya. Karena kita berapa kali Rumroyen, Renville, Meja Bundar selalu tersudut kita. Maka dengan ditekan Ada perjuangan diplomasi yang begitu sangat kuat dari disitulah para diplomat kita. Muhammad Rum dan lain saya mulai kelihatan lebih berhasil. Iya. Nah kemudian lagi-lagi mereka belum ikhlas. Tahun 50 Nining luar orang lagi-lagi orang Bekasi punya gagasan membuat resolusi rakyat Bekasi. Karena resolusi rakyat Bekasi. Resolusi S. Iya. Kenapa begitu? Ternyata Sekutu punya trik lain menjadikan negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat. Iya. Dan ini memang yang dimasukkan satu jebakan. Bung Karno terjepit di situ. Karena kalau dalam beberapa kali ceramah Kiai Nur Ali itu di kalangan para pendidik, para tokoh di sekitar kita sini mengatakan gua berbeda pendapat dengan politisi Sumatera dan lain sebagainya. Mereka membuat PRRI Permesta untuk merespon Republik Indonesia. Gua tolak. Nanti kita perangnya sama rakyat sendiri, sama bangsa sendiri. Itu kesimpulan kita. Maka munculnya gagasan untuk resolusi rakyat Bekasi itu semata-mata untuk menyelamatkan NKRI, menyelamatkan negara Republik Indonesia, sehingga dengan demikian dikumpulkanlah rakyat Bekasi, orang Bekasi. Ya kalau kita bicara Bekasi, bentangan tadi dari Karawang, dari Patok Besi, dari mana-mana kumpul. Itu 25.000 orang tahun itu. 25.000 orang 27 Januari tahun 50 kumpul dalam satu tempat di Bekasi, dipimpin oleh seorang Kiai Nur Ali, seorang ulama dan nasionalis. Ya, luar biasa. Anti separatisme. Ya. Di sana pecah, ada negara-negara boneka, ada negara-negara yang sangat ada 12 sektoral negara-negara boneka atau negara-negara yang sudah mendeklar. Ya, mohon maaf, di Pulau Jawa ada negara Pasundan, ada negara Madura, ada negara Indonesia Timur. Yang masih ada, yang masih eksis sekarang itu Republik Maluku Selatan, RMS itu. Iya. Itu memang skenario mereka. Dan tetangganya juga yang mau merdeka-merdeka terus. Dan Bekasi tidak pernah. Nah, ini padahal sudah dibantai. Sudah ditekan, hidup dalam zona perang, masyarakatnya sangat kuat, sabar gitu ya. Tapi bikin resolusi rakyat Bekasi untuk NKRI. Bunyinya apa? Bunyinya. 1, jadikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Ingat, itu bulan Januari tahun 50. Ya. Yang kedua adalah keluarkan Bekasi dari Jakarta Raya. Kedua, gabung ke Jawa Barat. 2 poin besar. Baik. Nah, sekarang pada yang pertama, Bekasi itu NKRI. Kiai Nur Ali itu sampai 7 jam menurut Rawahu ya, riwayat putranya Kiai Aminur bertutur kepada saya. 7 jam babak katanya diinterogasi oleh Daan Yahya. Kiai Nur Ali bersama dengan Hasibuan, M Hasibuan. Iya.
diinterogasi sampai 7 jam karena dianggap melawan kebijakan negara Republik Indonesia Serikat. Akhirnya berargumen beliau, mereka sangat bertukar pikiran, saling berdebat. Akhirnya karena tahu kiprah Kiai Nur Ali dalam peperangan kemerdekaan ini, akhirnya disarankan ketemu dengan Burhanuddin Harahap, ketemu dengan Muhammad Nasir pada kabinet pada waktu itu. Nanti disampaikan melalui Bung Hatta. Pada bulan April tahun 1950, artinya 3 atau 4 bulan ke depan, muncullah mosi integralnya Nasir. Ya, mosi integralnya Muhammad Nasir. Tahun yang sama, bulan Agustus tanggal 15, dikeluarkanlah Kepres nomor 1 keluarnya Bekasi dari Jakarta Raya. Maka ulang tahun Kabupaten Bekasi selalu pada 15 Agustus. Iya kan? Maka BKMB juga mengulang tahun 15 Agustus. 15 Agustus. Nah, kemudian yang kedua, poin kedua, ya tadi soal negara kesatuan udah tadi melalui motif dengan Nasir. Yang pertama, kedua ada keluar betul. Artinya 2 tuntutan orang Bekasi, tuntutan yang sangat tadi digerakkan oleh energi kebangsaan yang kental. Tidak ada yang suudzon kepada orang Bekasi. Bekasi ini murni untuk kepentingan bangsa. Maka kalau generasi-generasi sekarang, kita jalan saja ke depan Kodim 0507 Alun-Alun Kota Bekasi, yang sekarang dinamakan Alun-Alun Hasibuan namanya, itu ada Tugu Perjuangan. Itu mengingatkan peristiwa ini. Dan saya melihat lagi-lagi kenapa Bekasi. Mohon maaf, pada zaman Presiden Pak SBY, saya mengikuti perjalanan ini. Poin yang terbesar untuk Kiai Nur Ali, pertama, Rawa Gede dianugerahi sebagai pahlawan nasional tahun 2006. 2006 ya. Itu pertama peristiwa Rawa Gede. Ini oleh sejarawan Belanda dianggap ini pasti katanya orang yang pernah terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Itu analisanya. Ternyata Kiai Nur Ali, gue mah katanya orang kampung, bahasa sederhana. Kagak tahu urusannya itu inilah. Yang penting berjuang. Perang Dunia Kedua gue masih bocah, gitu kan jawaban beliau dengan sangat entengnya seperti itu. Subhanallah. Akhirnya apa? Dua-dua tadi. Saya pikir tuntutan apa resolusi yang ikhlas demi kebangsaan, demi martabat bangsa, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah. Sebagaimana Kiai Nur Ali bersama orang Bekasi yang pada saat itu saya katakan SDM-nya yang menulis, karena nyaris nggak ada orang Bekasi yang sekolah di HIS yang bisa nulis Latin. Karena katanya nggak ada juga sekolah HIS itu. Yang ada pesantren-pesantren. Cibarusa ada pesantren. Di ujung harapan banyak pesantren kecil. Artinya apa? Orang yang dalam terminologi orang awam dianggap buta huruf melakukan suatu karya besar dengan energi keikhlasan yang luar biasa. Hasil sampai hari ini mungkin hanya 1 negara yang belum mengakui, hanya Belanda kemerdekaan Indonesia. Seluruh dunia mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, inilah yang menurut saya lagi-lagi mohon maaf kalau dilihat dari sini, saya merasa mohon maaf, negara ini hutang sama Bekasi, berhutang. Nah lo, jadi berhutang kepada Bekasi. Negara ini, Republik ini merdeka, benar-benar merdeka, berhutang kepada putra Bekasi, rakyat Bekasi, dengan jejak-jejak perjuangan tadi. Dan itu diabadikan dalam catatan. Hutangnya kagak bisa dihitung tuh Pak Kiai. Ini spirit perjuangan. Saya dengar cerita tadi Pak Kiai, ada cerita-cerita kebuntuan situasi. Tapi muncul semacam keajaiban. Perjuangan kepentingan nasional untuk merdeka di sana sini muncul keajaiban, gagasan-gagasan dari seorang tokoh Kiai Nur Ali pada saat itu. Muncul resolusi rakyat Bekasi, dan kemudian inilah yang disebut jasa besar yang tak terhingga, tak ternilai dari perjuangan rakyat Bekasi. Analisa saya ada 2 faktor. Ada 2. Apa itu? Hukum kausalitasnya pertama adalah pada Kiai Nur Ali berada di Mekah itu kisaran waktu 30 sampai 40. Beliau ada di sana tahun 23 sampai tahun 33 sampai 40. Baik. Pada saat itu seluruh gerakan kemerdekaan negara ketiga usia Islam ada di Mekah. Mereka berdiskusi politik secara matang, wabil khusus orang Indonesia, Malaysia, Thailand dan sebagainya. Maka saya usahakan
Ini sebenarnya apa yang terjadi di apa namanya di Cibarusah. Iya. Itu sebuah produk dari Mekah Circle yang benar-benar komit, loyal terhadap bangsanya. Maka perhatikan, Sahadratus Syekh berada di Jawa Timur, Iya. Kiai Nur Ali berada di Jawa Barat. Tempatnya beda. Lagipun Tapi asalnya dari Mekah itu. Karena pada saat itu semua gerakan perlawanan kemerdekaan baik Tunisia, Mesir, Pakistan, semua Malaysia ada sebagai santri di situ. Iya, iya. Jadi salah besar kalau santri dimusuhin ini Kiai, ini salah besar ini. Karena Kiai jelas itu. Maka saya menyebutnya Mekah Circle. Tadi kalimat itu, Nur Ali sudah bergerak, Malang bergerak, Surabaya bergerak, Pemalang, Jogja semua bergerak. Produk dari Cibarusah tadi. Dan tempat-tempat lain tadi yang tidak terpisah. Iya. Ada Karawang, Iya. ada Kota Bekasi, Iya. ada cerita apel 5.000 di tahun 1950. 50 bulan Januari. Lah, kalau dulu 25.000, sekarang apel jadi 100-200 ribu itu wajar juga Pak Kiai. Itu gimana, susah sekali 25.000 dengan semangat perjuangan bisa kumpul rakyat ini. Kang Puan, bedanya begini. Iya Pak Kiai. Kalau sekarang orang itu ngkos. Dulu jalan kaki lewat gili-gili, lewat tanggul, lewat sawah. Mau demi merdekanya Indonesia. Kagak Iya. dibayar. Kagak dibayar. Jalan kaki. Mereka itu buta huruf. Iya kan? Gak sekolah maksudnya. Nggak sekolah, karena kan belum ada sekolahan. HIS nggak ada. Hatinya- Yang ada yang madrasah, tapi hatinya begitu luar biasa. Karena ada kiai juga. Ada. Ikut Pokoknya kiai. yang Kiai Nur Ali juga sedang berjuang bukan untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan bangsanya. Ini yang harus kita coba keikhlasan ini. Pengorbanan. Yang kedua, yang ikhlas kan sudah dijanjikan. Iblis aja takut sama orang ikhlas. Iya kan? Iya. Semua kata iblis dalam surah Hijr, surah Shad, akan aku sesatkan semua manusia. Akan aku tipu daya, la'uwiyannahum ajmain. La'uzayyinannahum ajmain. Wala'uwiyannahum ajmain illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku tipu daya semuanya, aku sesatkan semua kecuali orang-orang terpilih, orang-orang yang ikhlas. Jadi kata kuncinya di situ pada ikhlas dalam berjuang. Iya. Ikhlas dalam membangun negara, ikhlas dalam memimpin birokrasi, ikhlas dalam. Nanti Kiai akan turunkan pasukan aman, Allah akan turunkan pasukan yang begitu luar biasa. Jadi di sini ada senyawa yang betul-betul inherent antara perspektif horizontal dengan vertikal. Dan itu yang kita pahami dari ajaran Islam. Kita tidak boleh mendikotomikan antara dunia dan akhirat. Iya, iya. Iya kan itu ya? Iya, Pak. Dan rasanya pada pejuang dampak saat itu, gue boleh bodoh tapi gue ikhlas berjuang. Itu satu kebanggaan. Satu kebanggaan. Masya Allah. Nah, Perjuangan, makanya mohon maaf, Kiai pengorbanan. Nur Ali begitu membuat yayasan pemeliharaan, pembangunan dan pertolongan. Kenapa kalimat pertolongan? Banyak janda-janda, banyak orang itu orang miskin. Kita ini di zona perang, boro-boro dagang, mikul apa dia takut keluar. Iya. Cerita Cibarusah tadi Pak Kiai, ini cerita waktu saya ya orang tua dilahirkan, kebetulan saya tumbuh di bagian selatan Bekasi. Cibarusah itu ada Masjid Al-Mujahidin. Cerita-cerita ini harum sekali waktu Iya. saya kecil. Dan ada sahabat-sahabat seperjuangan Ya. yang mengikuti banyak para kiai pesantren tumbuh tadi Pak Kiai dengan sosok Kiai Haji Nur Ali. Ada kiai-kiai tersebar di berbagai tempat, ada Kiai Fudoli, Kiai Ya. Zahari, Sekarang. di tempat kami Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Iya, di Cibarusah. Jadi dengan cerita tadi nyambung semua dengan perjuangan Laskar Hizbullah Sabilillah juga. Nah, dari cerita-cerita yang penuh inspirasi ini, apa kira-kira spirit atau kekuatan yang bisa kita ambil sebagai karakter orang Bekasi? Nah, menurut Abang Kiai. Saya coba merangkai kata yang mencari terminologi yang paling pas. Iya Bang. Saya ketemunya dua. Hmm. Jadi kesatria dan santri. Satria dan santri. Ah. Nah, ya orang Bekasi itu satria dan santri. Apa nih? Apa maksudnya? Satria ini kan bukan preman, bukan. Orang pembela kebenaran dengan gagah berani, ya kan? Pembela nasib rakyat dengan gagah. Orang-orang kesatria. Nah itu. Jadi kemudian santri Santri. ini kan bingkainya, bingkai keagamaannya.
ya kan. Ente boleh jago, ente boleh berani, ente boleh ahli dalam kanuragan, tapi dalam bingkai agama. Iya. Saya pikir personifikasi ini ada pada para kiai dan para kiai Nur Ali dan kiai yang lain. Baik. Ya kalau saya tidak bermaksud membesar-besarkan para kiai yang kiai Nur Ali dan kiai yang lain. Nggak ada kiai zaman dulu tidak pejuang pembela hak dan ya yang amar ma'ruf nahi munkar nggak ada yang ditinggalkan. Kalau mohon maaf ya, kita menginterogasi diri kita, melakukan muhasabah, kan kita sudah milih-milih mana yang amar ma'ruf, mana yang nahi munkar. Nyawa pun mereka hadap demi nahi munkar. Mereka rela korbankan. Nah ini saya pikir orang Bekasi sekarang harus mempunyai jiwa itu. Berjuang membangun Bekasi, membangun masyarakat dengan semangat kesatria dalam bingkai kesantrian, keagamaan ini. Ya, santri tentunya dari mulai ilmunya, perilakunya, semua kan ya, keluarganya. Nah ini barangkali kita yang masih perlu ya introspeksi lah. Kita masih jauh. Jadi kalau tadi generasi emasnya Bekasi itu melahirkan sebuah karya besar yang mohon maaf menyelamatkan bangsa ini dari kegagalan kemerdekaan karena tadi yang nyaris gagal, nyaris kagak lanjut nih, merdeka karena beneran. Klaim Belanda sudah begitu, sekutu mengada. Klaim itu udah. Makanya saya pikir orang Bekasi yang biasa orang nyebutnya bocah Bekasi harus punya jiwa itu. Jangan ya, kalau perlu mohon maaf kalau perlu premanisme nggak ada di Bekasi. Iya. Karena yang adalah satria, orang-orang satria itu maaf malah dia pembela kebenaran. Kagak takut mati demi kebenaran. Ya, bukan pembela kepentingan pribadi, bukan. Pembela kebenaran. Bukan pembela kekayaan, bukan. Bukan membela yang bayar. Saya pikir itu. Jadi satria dan santri ini mesti melekat pada karakter orang Bekasi ya. Iya, bagaikan dua sisi dari satu mata uang. Bagaikan dua sisi mata. Jadi dari satu mata uang. Kesatriaan dan kesantrian yang melekat. Dan saya pikir ini amanah berat, tanggung jawab berat dari Badan Kekeluargaan Masyarakat Bekasi (BKMB). Bagaimana melakukan suatu edukasi, pencerahan kepada orang Bekasi supaya mereka menjadi seorang orang yang satria. Ya, kemudian juga menjadi santri dengan penghayatan nilai-nilai agama. Dan kalau boleh saya katakan, kayaknya orang tua kita, kongkong kita semua itu berjuang demi itu, supaya anak cucunya itu ya bisa. Karena kata Allah, khairul ummah itu akan wujud apabila satria dan santri ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil pasangan nih. Pasangan. Dan saya pikir lagi-lagi mereka tuh bukan ahli tafsir, orang tua kita itu ya bukan ahli tafsir, ya banyak yang mutahuruf, tapi mereka begitu patuh dengan para ulama, para kiai, para tokohnya dalam rangka mewujudkan khairul ummah di Republik Indonesia, khususnya di Bekasi. Ini luar biasa. Peran para santri, ulama, lalu para pejuang rakyat yang tadi kesatria, jawara itu ternyata bagian dari khas Bekasi yang sebenarnya mereka berjuang untuk agama dan untuk bangsanya. Makanya tadi digarisbawahi dari Abang Kiai ini, menjadi warga Bekasi itu kalau kagak punya jiwa satria dan jiwa santri gitu, itu belum afdol jadi orang Bekasinya. Nah, Abang Kiai sebagai ketua Majelis Masyarakat Adat Bekasi Raya ini, kita seneng banget karena Bekasi meskipun ada kota, kabupaten, sebenarnya jiwanya nggak dipisah, termasuk Karawang dan sekitarnya gitu. Satu hal lagi catatan sejarah ya. Iya, Bang. Bekasi secara dari sisi pertanian itu kan dikuasai oleh tuan tanah. Tuan tanah itu punya mandor, punya demang, punya apa segala macam. Ingat, mandor, demang segala macam itu ketika diundang oleh Kiai Nur Ali, oleh para tokoh, rapat di Jalan Plebisit, sekarang dekat Jalan Agus Salim itu, di kota Bekasi, Jalan Plebisit, membahas resolusi rakyat Bekasi, semua bergabung, ya kan? Ini ya kalau mandor-mandor, demang-demang itu kompak, rapatnya di Jalan Plebisit, nah, dan hasilnya itu resolusi rakyat Bekasi dipimpin oleh seorang ulama. Saya pernah dengar tuh Abang Kiai dari Kiai Abin Nur, waktu saya mendampingi juga di BKMB, tentang cerita hampir semua pengikut perjuangannya juga banyak non muslim gitu. Ya, itu benar, Pak?
Banyak. Ya. Bagaimana cerita? Nah, inilah. Begitu tolerannya, begitu diterima, dihormatinya beliau oleh Di sini kecerdasan para tokoh agama lain. kecerdasan sosial ya sama. Kecerdasan sosial. Kiai Nur Ali itu orang sangat supel bergaul. Banyak teman-temannya, sobat tandenya itu orang kita istilahkan sobat tande. Sobat tande. Ya. Apa itu? Sobat Boleh tande dijelasin itu gitu. pertemanan yang melampaui seperti melebihi keluargaan. Saya ambil contoh. Saya ke internal At-Taqwa. Ini cerita budaya Bekasi. Saya cerita begini. Karena Kiai Nur Ali bersobat tande dengan tuan tanah namanya Wat Cio Wat Cio. Bapaknya yang bersobat tande suatu hari melihat potensi Kiai Nur Ali yang usia 15 tahun 16 tahun itu dia harus diteruskan akademiknya, nyantri ya teruskan. Yeah. Kemana? Kata rekomendasi Kiai Marzuki di Cipinang Mengara, kirim aja ke Mekah gitu. Ini bocah jadi di Mekah nih kali gitu, kira-kira gitu. Akhirnya Kong Haji Anwar itu ngelihat dompet, ngelihat lumbung padinya, wah kagak cukup ini kan gitu. Berangkat kan. tuh. Untuk memberangkatin. Ngomong lah sama tuan tanah tadi. Ciong, gue mau nyekolahin anak gue ke Mekah. Tapi gue nggak punya duit. Nanti sebelum anak gue pulang lunas dah, kira-kira gitu kan. Mungkin ini aneh kalau kita bacanya dengan paradigma saat ini. Iya kan ya? Iya. Tetapi sangat tidak aneh, sangat wajar ketika dibaca pada zaman itu. Wat Siong agamanya beda. Iya. Iya kan ya? Etnisnya beda. Sukunya beda. Sukunya beda. Tetapi tidak nanyain borah. Iya. Borahnya mana? Kagak ada tuh, mana jaminannya? Kagak ada nanyain borah. Cuman kalimat nanti kalau anak gua pulang, sebelum anak gua pulang lunas. Iya kan ya? Kemudian yang kedua adalah tadi etnis beda, sukunya beda, agamanya beda. Nggak berpikir WhatsApp pun nggak bersyukur yang aneh-aneh. Ntar kalau anak lu udah pinter, ntar musuhin gua. Nggak ada. Iya kan ya? Ntar ngelawan dong. Ntar ngelawan gua. Jadi kan, musuh lagi. nah, iya, kagak juga. Nggak ada berpikir ini hebatnya warisan budaya Bekasi Sobat Tandena tadi. Yang kedua dilakukan oleh Kiai Nur Ali sendiri. Dilakukan oleh Kiai Nur Ali. Tahun 64 berdiri pesantren Putri Al-Baqiyatus Sholat. Dan saya sampai hari mungkin kita cari apa makna Al-Baqiyatus Sholat di At-Taqwa dengan di Cibarusa. Iya. Benang merahnya ceritanya gimana saya ceritanya? Belum nanti, karena saya 6 tahun sekolah sanawiyah, aliyah, pesantren di sana Pak. Di sana. Ini saya pikir saya sederhanakan aja, mohon maaf. Ini networking Ujung Harapan Utara Selatan ini ya, Utara Selatan begitu kental, begitu kuat, Masya solid Allah. itu. Yang tadi semangat Sobat Tandena, saya bicara soal Sobat Tandena. Cerita Al-Baqiyatus Sholihah tadi gimana itu cerita? Iya. Jadi Kiai Nur Ali itu baru bikin pesantren 64. Kemudian setelah abang saya Kiai Tajuddin Marzuki pulang dari Gontor, Den, lu bikin pesantren Putri. Iya kan. Gurunya cuma dia, santri pertama-tama 12 orang. Terus kata Kiai Nur Ali manggil sekretarisnya namanya Pak Kong Saulim. Lin, lu panggil Wat Siong mari. Wat Eng ada di Wat Siong. Cio Wat Eng mari, ngomong sama dia. Ingat. Kiai Nur Ali itu kiai yang tadi ya. Kemudian manggil Cina, tuan tanah pula. Datang lagi. Kalimat sederhana, mau ngapain ya Kiai ya? Manggil gua, kan gitu ya? Bahasa Bekasi. Iya kan ya? Terus apa kata? Sampai ketemu ngobrol di sini itu kira-kira depan rumah kita nih. Tempat kita ngobrol paling ada 30 meter dari tempat kita ngobrol. Iya. Ada apa Kiai? Gua nih diamanatin sama orang tua gua, sama orang masyarakat. Suruh didik anak-anak perempuannya. Lu tahu sendiri kan gua harus lebih ekstra hati-hati. Namanya anak perempuan, gitu kan ya. Terus bagaimana sih pesantren gua biar nyala, terang, kayak listrik? Belum ada listrik. Waktu itu Pemda Kabupaten di kota kantor-kantor juga belum ada listrik, hanya siang saja. Lagi-lagi, sukunya beda, etnisnya beda, agamanya beda. Iya kan? Iya. Berpikir, tahun itu belum ada genset yang portable. Ya udah, ntar ya namanya mereka ya, ntar gue glodok, gue meracik. Rakit dia rakit itu jadi. Setiap hari
setelah dirakit itu anaknya Wat Eng yang datang ke sini. Bayangkan dari jalan itu tahun itu belum ada jalan menembus ke Teluk Buyung, belum ada. Lewat sawah. Makanya datang pakai traktor besar. Saya menyaksikan kali itu. Tiap hari pagi sore sampai dididiklah ada 3 orang kampung sini. Ya SDM di sini bisa menghidupkan dan mematikan genset. Lagi-lagi Kiai Nur Ali sederhana ngomong, gue belum punya duit, ntar ya kalau padi gue panen, sawah gue panen, gue bayar. Lagi-lagi tidak nanyain bola. Kagak ada tertulis itu perjanjian gitu ya. Masya Allah. Ini sobat tande yang begitu loh. Tadi kita bicara soal networking utara selatan. Iya. Dalam istilah orang Bekasi, orang selatan namanya orang udik. Iya kan ya? Yang utara itu orang ilir atau orang bawah. Daerah selatan itu daerah perkebunan. Maka mereka punya sapi, punya kerbau, banyak buah-buahan. Ternak-ternak gitu. Ternak-ternak. Sedangkan di utara itu persawahan. Nah, bagaimana mereka bersobat tandem membangun sinergitas utara selatan tadi? Kesehariannya itu. Jadi kalau orang utara mau membajak padinya, sawahnya, dia pinjam kerbaunya dari orang selatan. Begitu selesai membajak sawah, kita lihat kerbau dari utara berbaris ke selatan pakai dikalungi ketupat. Itu berarti kerbau sudah melaksanakan tugas. Ya, dikalungi ketupat. Kemudian pada saat musim panen itu belum boleh orang lain memanen sawit kecuali sobat tandenya yang tadi yang meminjamkan kerbau. Iya. Dari situ terjadilah hubungan yang begitu luar biasa, hubungan pertemanan, persaudaraan, saling tolong menolong tadi luar biasa. Orang utara kan di utara kita kan nggak ada pohon rambutan, nggak ada pohon durian. Kagak ada kan? Iya. Jadi kalau pengen adanya Cibarusa, Setu, ya kan ya, Serang, Serang kan. Iya. Jadi kalau pengen makan rambutannya orang selatan begitu panen dibawain beberapa karung, zaman dulu pakai ronjo ya, dianterin sobat tandanya. Sebaliknya orang utara urusan ketika padi nganterin beras, nganterin padi ke selatan. Ini begitu luar biasa. Makanya tadi kita memaknai Al-Baqi atau Solihat di utara di Kiai Nur Ali dan Al-Basut di Cibarusa itu simbolisasi dari begitu eratnya hubungan kedua. Masya Allah. Ini banyak sekali nilai-nilai kehidupan keagamaan, sosial, spirit perjuangan, dan ini terbantahkan kalau ada yang mengatakan orang Bekasi itu tidak toleran, radikal, anti etnik, gitu kan? Ekstrim. Ada yang bilang ada teroris di sini. Itu semua terbantahkan. Saya punya catatan. Iya. Itu salah besar itu, dan bukan bocah Bekasi itu. Ya, tadi saya punya catatan. Gimana, Bang Kalau Jo? bicara soal kemajemukan, saya sering katakan ke orang, jangan ajarin bocah Bekasi kemajemukan. Nah, bener kan? Nah, jangan ajarkan. Dari abad keempat, Pasin, pendeta Cina dari itu udah datang ke Bekasi, membuat perkampungan di pinggir Kali Bekasi, Kali Citarum segala macam. Maka perkampungan Cina umumnya di pinggir karena transportasi air semua. Iya. Dari udah ada orang etnis Cina. Kemudian kita lompat ke abad 16-17 ketika Sultan Agung mengirim pasukannya untuk menaklukkan Sunda Kelapa. Ketika gagal, mereka melarikan diri ke dalam rawa-rawa yang berdekatan melalui Kali Bekasi, Kali Citarum. Sultan Agung melarang jangan pulang karena dengan harapan nanti akan ada serangan berikutnya supaya mereka dari dalam. Artinya ini mereka juga membentuk kampung-kampung. Jadi ada orang Bekasi, orang Indramayu, orang Jogja, orang Iya. Kemudian dalam perjuangan kemerdekaan yang paling danta kata orang Bekasi. Kiai Nur Ali berkolaborasi dengan Lukas Kurniawan pada peristiwa Roh Gede. Siapa itu Pak Kiai? Dia dari angkatan TRI pada waktu itu. Jadi orang Jawa Timur nih. Orang Jawa Timur. Mohon maaf, agamanya Kristen. Non-Muslim. Pada waktu itu non-Muslim. Itu kerjasama dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Iya kan ya. Yang kedua, ketika tadi resolusi Al-Hayat Bekasi, orang Bekasi berkolaborasi, Kiai Nur Ali berkolaborasi dengan Hasibuan orang Mandailing. Sumatera Utara. Perantau pula kan gitu. Iya. Nah, ini artinya ini sebetulnya etnis, orang udah masalah. Udah bukan bicara soal udah selesai dari dulu. Selesai. Bahkan orang Bekasi yang terdepan menjadi pengamal dari nilai-nilai itu. Kebinekaan, Bhinneka Tunggal Ika, solidaritas itu loh. Toleransi udah. Kerukunan semua. Ini benih-benih ini muncul ada karena faktor kesenjangan yang mendolok.
kesenjangan SDM, kesenjangan ekonomi. Iya, kesenjangan Pak itu. Kiai. Ini obatnya itu bukan menuduh orang Bekasi antri Iya. kemajukan, Iya. ya kan? Iya. Tidak menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Iya. Ini kalau kita bisa ke dalam, Kalau kita selami lebih dalam dari proses panjang sejarah, kalau saya boleh ikut menyambungkan betapa perjalanan panjang perjuangan Bekasi, kontribusinya gede banget tuh sama Iya. Republik ini Iya. sampai merdeka, jadi merdeka beneran. Fakta-fakta sejarah yang ada di Den Haag, di Belanda, di luar negeri, kemudian sejarah nasional menunjukkan itu. Karena itu kita nggak bisa memahami, membaca sejarah Bekasi sepotong-sepotong. Iya, betul. Apalagi nggak paham, tidak ada bukti dan sebagainya. Nah, saya baru agak paham sekarang Pak Kiai, kenapa lebih dari 30 negara investor, foreign investor, udah hampir 30 tahun datang ke Bekasi. Iya. Berinvestasi ekonomi, investasi industri dan sebagainya. Mungkin juga pasti mereka membaca itu historis betapa Bekasi itu punya nilai-nilai tadi yang luar biasa, keterbukaan, toleransi dan sebagainya. Cuma dampak pembangunan zaman dulu mungkin yang salah kaprah, Setuju. salah urus, Betul. menimbulkan dampak kesenjangan sosial ekonomi yang tajam dan ekstrim dari sisi kemiskinan, kesenjangan sosial, pengangguran. Nah, pertanyaannya gini ya Bang Kiai, semangat kesatriaan tadi, kesantrian tadi nih Bang Kiai, ngadepi musuh zaman sekarang nih ya, mohon maaf ya, mulai korupsi, kemiskinan, kesenjangan, SDM, itu gimana kira-kira menurut Abang Kiai? Saya coba agak cari kausalitasnya. Iya, gimana nih Bang Kiai? Mohon maaf ya. Iya. Pertama, orang Bekasi tadi karena zona perang, lambat pembangunan SDM. Yang ada madrasah. Ya kan? Yang kedua, mohon maaf nih Pemda Jawa Barat. Tahun 70-an, 67-an, orang pejabat Pemda yang dari non Bekasi dikirim ke sini dianggap buangan. Ke sini nih? Iya. Dianggap buangan karena belum ada pertumbuhan ekonomi apa Bekasi ya. Belum ada industri apa segala macam. Tiba-tiba 80-an ada industri booming. Yang bermental buangan tadi itu menghadapi begitu luar biasa kue industri, akhirnya. Dan mohon maaf, kok ini terwarisi kemudian. Pada saat yang sama yang SDM yang tertinggal tadi tetap kurang mendapatkan perhatian. Akhirnya jangan jurangnya semakin tajam. Kesenjangan sosial ekonomi sangat tajam. Nah, makanya kata orang bijak, ya jika Anda ingin menyelesaikan seluruh problema dengan satu langkah, pendidikan jawabannya. Ya ini mohon maaf, saya mungkin subjektif dengan, tapi itulah yang pendidikan. Saya rasakan, saya dengar, saya baca. Dulu tahun sekian, ya saya bergaul dengan Pak Suko, Pak Haji Rusmin, Pak itu, mereka merasa, nah ini persoalan. Jadi ini yang harus dibenahi dari sisi. Lagi kalau kita bicara sejarah Bekasi tadi, ya kan saya katakan, ya yang antum juga sampaikan, Bekasi itu dari berbagai perspektif, historis, budaya, ekonomi. Itu sebetulnya miniaturnya Indonesia. Miniatur Indonesia. Kita bersyukur. Iya. Lahir, tumbuh di sini. Bersyukur. Makanya, miniatur Indonesia dan ke depan kemudian menjadi miniatur dunia juga. Iya, mudah-mudahan. Secara investasi ekonomi. Hanya ada realitas tadi, fakta yang itu yang PR bersama. Karena itu BKMB, BKMB Bagasasi hadir. Untuk membantu mencarikan solusi agar semua pihak yang ada di sini itu bisa maju bareng-bareng ya Pak. Ya, dalam tren manajemen modern, orang bicara soal karya-karya inovatif pasti berawal dari problem. Iya. Ada kan? masalah-masalah, ada mendesak-mendesak. Iya kan ya. Silakan problem itu di list demikian rupa sehingga produk inovatif apa, kinerja inovatif solusinya yang harus kita harusnya berpikir begitu. Ya kan? Iya kan? Jadi mesin prosesnya jadi jalan nyambung antara input, proses dan output. Baik. Ya, nah sekarang kita jarang berpikir begitu. Akhirnya apa? Problemnya tidak terurai, tidak terselesaikan. Mesin prosesnya amburadul. Birokrasi itu mesin proses birokrasi DPR dan sebagainya nggak fokus kan gitu kan? Outcome-nya, output-nya, hasilnya juga tidak sesuai dengan harapan. Nah, inilah yang membuat kekecewaan tadi sehingga terkesan, mohon maaf terkesan orang Bekasi katanya anti. Muncul reaksi. Muncul reaksi. Sebenarnya ini akibat, bukan sebab. Karena itu
mohon maaf punten nih kalau kata orang sana, Bang Kiai, ada nih tuduhan, wah bocah Bekasi itu mah jangan diajak kerja, ntar juga kabur, nggak komitmen, nggak disiplin, kemudian skillnya lemah, nggak bisa bersaing, dan itu sering terjadi seperti karena itu muncul kesenjangan kesempatan kerja bukan dan persoalan lain-lain kerja. begitu. Mohon maaf saya potong. Iya, Pak Kiai. Bukan persoalan kerja. Saya masih sering saya sampaikan kepada bapak-bapak di Biro Terbaik Kota Kabupaten. Saya itu menyaksikan dengan kepala sendiri. Orang kampung dari utara Babelan itu bawa dondang, bawa karung, bawa kangkung, bawa daun singkong, dia ngayut padi itu dengan sepeda tengah malam sampai di Pasar Baru, sampai ke Cibitung itu dengan dari zaman itu masih ada. Bukannya persoalan etos kerjanya, peluangnya, kesempatan kerjanya, aspek permodalannya. Mohon maaf saya agak ekstrim bahasa kita. Ekonomi rakyat bawah, baik di pasar maupun di warung-warung kecil, itu digerakkan oleh Bang Sobek, bukan kebijakan pemerintah. Bang Sobek itu rentenir yang datang ke warung-warung. Rentenir, Bang Emo. Jadi seharusnya pembuat kebijakan merasa ini salah. Iya kan? Berapa persen? Bukan karena peran pembangunan atau pemerintah atau mohon maaf pengambil kebijakan. Tunjukkan sama saya koperasi pasar mana yang legislatif. Nah, ini juga kritik dan introspeksi bahwa masyarakat sulit mencari sumber uang, dukungan. Iya, Bang Sobek pinjam 500.000, dipotong 100.000, yang diterima 400.000, kembalinya 700.000 terjerat hari. Dia kerja untuk mereka. Terbelenggu akhirnya. Iya. Dan Abang Kiai pernah juga menyebutkan ada satu indikator ekstrim di mana sejak merdeka, kemudian merdeka yang beneran itu ada yang hilang di Bekasi, terutama soal tanah. Iya. Soal gimana tuh ceritanya itu, Bang? Iya. Ya kan ada 4 kategori tanah ya. Iya, dari mana tanah patriklier, tanah adat, tanah perhutani, tanah. Sekarang berapa persen hak kepemilikan tanah? Nah, ngeri. Jadi tanah yang kita injek nih, hidup dimakamin orang tua kita, ini milik siapa gitu kan? Sekarang ini ya. Nah, karena kalau kita angka-angka yang kita baca adalah grafik kepemilikan tanah orang Bekasi itu jauh menurun. Sementara grafik kemiskinan jauh meningkat dan ekstrim. Pengangguran ekstrim, kemiskinan ekstrim. Nah, ini PR. Makanya saya pikir ini PR besar. Lagi-lagi ya kalau kita mungkin kita mengkhianati teman, ini yang khianati engkong kita, yang kita dapat warisan dari situ kan. Pak, engkong kita pejuang semua. Iya. Tong, gue berjuang bukan untuk ini loh, supaya sejahtera lo anak cucu gue. Iya kan, ya kita khianati engkong kita dan kita dapat warisan dari engkong kita. Ini kan kebangetan, terlaluan banget tuh, Tong, kan kira-kira ya. Gue udah kasih wasiat, udah ada warisan, tiba-tiba lu khianatin. Hilang. Iya. Jadi ini jadi menurut saya ya banyak lah ya catatan-catatan yang harus problem-problemnya kita urai. Nah, menurut saya BKMB menjadi bagian yang sangat strategik. Jadi makin banyak masalah, makin banyak PR dengan jiwa kesatriaan tadi, kesantrian tadi, kita ingin rebut kesempatan itu. Orang kesatria itu bukan ngambek. Cari solusi. Iya kan, bukan usah ngamuk gitu. Bukan ngadat kata orang Bekasi. Usah ngadat, ngamuk gitu. Ngambek. Harus cari solusi. Iya kan. Makanya kita mungkin ada saudara-saudara kita yang mungkin karena keterbatasan SDM, keterbatasan ekonomi, ya sehingga terkesan emosional ya. Kita yang pada mungkin sedikit diberikan kelebihan oleh Allah bantulah melalui BKMB ini cari solusinya gimana gitu kan. Karena saya harus katakan berat lah. Jadi orang Bekasi itu berat. Ya, padahal tadi engkong kita, empeng kita, mamang kita sudah, gue pengen rakyat Indonesia, khususnya anak cucu gue, kira-kira gitu ya. Iya. Kenyataannya karena kebijakan yang tidak tepat. Iya. Dalam membangun Bekasi, akhirnya jadi. Iya. Baik. Abang Kiai, di kesempatan ini sungguh banyak sekali nih kita mendapatkan siraman, inspirasi, sumber mata air kehidupan yang bisa menjadi bekal spirit buat kita semua. Karena itu BKMB Bagasasi yang menghimpun para ulama, tokoh-tokoh, generasi yang menjembatani masyarakat Bekasi Raya
bahkan juga dan sekitarnya, ternyata menurut sejarah nggak ada terpisahkan dalam semangat kesantrian, keagamaan yang membuat hidup orang siapapun tenang ya, harmoni. Kita sekali lagi itu salah besar kalau di Bekasi disebut kita ini intoleran, ekstrim, radikal dan sebagainya, kita anti NKRI. Sungguh dari sejarah tadi sangat terang benderang, faktanya banyak diceritakan oleh Abang Kiai kita selaku Ketua Majelis Masyarakat Adat Bekasi Raya BKMB Bagasasi, akan menjadi inspirasi buat kita, dan mari kita sama-sama untuk terus semangat berjuang menjadi warga Bekasi seperti halnya para pendahulu kita, memberikan apa yang terbaik buat cucunya, untuk cucu, generasi dan untuk bangsa. Sebagaimana Hadratus Syekh Kiai Nur Ali mendapat pesan, lakukan yang terbaik untuk bangsamu. Untuk bangsamu, bukan ngambek, bukan ngamuk. Kita ingin sama-sama. Kata orang Bekasi, ngadat, bukan ngadat. Jangan ngadat. BKMB Bagasasi menjadi wadah kita untuk mengembangkan semangat sobat tande, saling menolong, membantu, solidaritas antar masyarakat manapun dengan ikhlas memberikan yang terbaik. Terima kasih Abang Kiai atas kesediaan waktunya. Jangan bosan-bosan nih. Kita akan teruskan di episode berikutnya. Saya sangat bersyukur kita semua, Abang Empo, Encang Encing, Nyak Babe, Akang Teteh, Bro and Sis yang generasi sekarang. Insya Allah kita akan ketemu lagi di KFC Kang Fuad Channel dalam rangka menyebarkan kebaikan dan pesan-pesan kebaikan buat semua. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.